Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hirni Firdausi. Kali ini saya akan mewawancarai salah satu narasumber yang pernah terpapar COVID-19. Coronavirus atau COVID-19 merupakan virus yang menyerang saluran pernafasan. Di Indonesia sendiri, infeksi COVID-19 pertama kali dilaporkan pada tanggal 2 Maret 2020 sebanyak 2 kasus. Saat ini, para ahli sedang berlomba-lomba menemukan vaksin untuk mencegah penyebaran wabah COVID-19. Menurut sejumlah ahli, di balik kesembuhan pasien yang terkena positif COVID-19, selain pengobatan dan penanganan terbaik yang diberikan oleh tenaga medis, sistem kekebalan tubuh menjadi faktor kunci yang dapat membebaskan seseorang dari ketidakberdayaan akibat paparan virus COVID-19. Oleh karena itu, saya akan mewawancarai salah satu narasumber yang pernah dinyatakan terpapar COVID-19 dan berhasil sembuh hanya dalam kurun waktu kurang lebih 2 minggu. Langsung saja, beliau sudah hadir di sebelah saya. Monggo Bapak silahkan memperkenalkan diri. Ya, nama saya Sindun Sudikan, guru SMA Negeri 10 Semarang. Terkena COVID, dinyatakan sakit COVID tanggal 20 masuk rumah sakit 21, terus dinyatakan di tes swab, terus dinyatakan COVID. Seperti itu. Mungkin Pak Sindun bisa menceritakan kronologi awal dinyatakan positif COVID-19 hingga dinyatakan sembuh. Seperti apa itu Pak kronologinya? 2 minggu sebelum masuk rumah sakit, itu kondisi badan saya menurun. Saya ke klinik atau dokter keluarga, diberi obat, dicek suhu badannya selama 2 minggu itu dicek tidak pernah di atas 37, jadi 36 terus 36, cuma kondisi badan saya memang menurun terus. Setiap kali dokternya, yang terakhir itu dokternya beberapa kali menanyakan penciuman saya bagaimana, masih bisa mencium bau-bauan. Saya mengatakan hidung sebelah kanan itu agak kurang bisa membaui. Penciuman saya memang dari dulu kurang peka, tapi masih bisa membaui, asal deket gitu masih bisa membaui. Waktu itu saya masih bisa membaui banyak bau-bau buah-buahan. Waktu itu pisang, terus kemudian parfum yang di kain itu masih bisa dirasakan baunya. Jadi waktu dokternya tanya itu, oh ya enggak apa-apa, berarti bukan COVID. Itu saya ya optimis saja. Tapi masalahnya adalah saya sesak napas, mudah lelah, mudah terengah-engah. Itu kemudian tanggal 21 itu saya sudah makin lelah, makin lesu, lemes gitu. Terus dibawa ke rumah sakit, diperiksa saturasinya, kemampuan paru-paru menyerap oksigen itu kondisinya di bawah normal. Standarnya 95 kata perawatnya atau dokternya, itu saya di bawah 90 atau 80 berapa begitu. Terus diberi oksigen. Kondisi setelah diberi oksigen itu, oksigen yang selang di hidung saja itu kurang cepat, terus diganti oksigen yang menutup muka gitu. Itu terus badannya baru nafasnya normal. Itu masuk
Terus kemudian masuk ruang isolasi. Ruang isolasi 2 hari kemudian di tes swab. Hari kedua hari kedua di tes swab. Terus selang 2 hari lagi terus di tes swab lagi. Terus nunggu 3 hari itu oleh dokternya dinyatakan saya positif. Ya saya tidak percaya, tapi ya saya terima aja. Ya saya terus kemudian langsung menanyakan saya kapan tes swab berikutnya yang menunjukkan kalau saya negatif, boleh keluar. Karena kondisi badan saya membaik terus, jadi sejak masuk ke rumah sakit, ruang isolasi, dari kondisi lelah, saturasinya juga meningkat terus. Di atas 95, 96, 97 dengan dipasang. Kemudian dilepas oksigennya tetap bisa 95. Terus hari berikutnya lagi itu sudah hanya kalau perlu saja memakai oksigen, bantuan oksigen. Jadi sudah meningkat terus. Kondisinya membaik, terus dari hanya tiduran telentang sampai kemudian coba berdiri. Jadi saya di situ perkembangannya prosesnya membaik terus. Jadi begitu dinyatakan positif, ya saya merasa tidak ada proses penurunan. Jadi kemudian ada tes swab yang ketiga. Tes swab ketiga itu terus 3 hari kemudian dinyatakan negatif, pindah ke ruang yang 1 orang 1. Nah, di situ 1 malam, besoknya boleh pulang terus isolasi mandiri 14 hari, kontrol, badannya makin membaik terus. Kondisinya sudah kembali menjadi makin normal, makin seperti sebelum sakit. Itu kronologinya seperti itu. Begitu ya Pak. Baik, saya juga kan mengenal Pak Sindun adalah salah satu orang yang suka berolahraga, menjaga pola makan, dan saya juga tidak pernah mendengar atau mengetahui Pak Sindun itu masuk ke rumah sakit atau rawat inap di rumah sakit. Lalu kapan sih terakhir Pak Sindun dirawat inap di rumah sakit sampai dinyatakan positif ini? Sebelumnya itu terakhir kapan Pak? Seingat saya itu SD kelas berapa saya lupa itu. Sakit apa itu, Pak? Sakit tifus, itu menginap di rumah sakit. Terus itu sembuh. Terus ya bukan tidak pernah sakit, ya tetap sakit flu. Sakit yang agak itu overdosis latihan. Itu zaman SMA, itu overdosis latihan, lemes, diperiksa, disuruh istirahat. Ya sudah istirahat, selesai, sembuh. Jadi tidak ada sampai menginap ke rumah sakit. Kalau flu, ya biasa flu itu ya sekitar katakanlah 3 bulan itu flu. Dari setahun itu 4 kali ke dokter untuk obat flu itu. Ini saking apalnya itu. Karena ya berapa kali ke dokter flu, minta obatnya itu. Termasuk sakit yang ya itu orang bilang tidak sakit, tapi ya sakit itu alergi, mudah batuk kalau kena dingin sama kena debu itu ya, kalau kesenggol itu ya terus langsung bersin. Jadi sakitnya itu tidak sampai rawat inap. Jadi waktu kemarin menginap tuh ya saya bingung, ini prosedurnya gimana, saya manut aja lah pokoknya gitu. Ya, begitu ya Pak. Baik, tadi kan Pak Sindun mengatakan Bapak Sindun diisolasi beberapa hari di rumah sakit. Lalu bagaimana perasaan Pak Sindun ketika diisolasi, di mana Pak Sindun tidak bisa bertemu keluarga,
lalu Pak Sindun di situ sendirian, tidak ada sanak keluarga dan interaksi dengan keluarga, bagaimana Pak perasaan? Interaksi tetap ada HP, ada ini yang membuat saya ya tetap terhubung dengan banyak orang, dan kebetulan murid-murid bahkan murid alumni lama yang lama tidak ketemu terus tahu kabar tentang saya sakit ya, terus kontak lagi. Teman-teman dulu SMA itu ya memberitahu, menanyakan kabarnya bagaimana. Jadi kesepian enggak, cuma memang kondisi itu menegangkan, panas gitu ya, karena mungkin berita di media COVID itu mengerikan gitu. Cuma saya enggak merasa semengerikan itu. Saya merasa yakin, bismillah saya melewati ini dengan cepat gitu. Ada keyakinan, ada harapan betul bahwa Yang Maha Kuasa itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, masih diberi umur panjang begitu. Jadi tegangnya karena situasi itu ruang isolasinya itu kan banyak orang, jadi itu yang terus susternya pakai APD semua, itu sepertinya saya makhluk yang berbahaya begitu, harus jaga gitu. Lalu bagaimana kondisi ruangan isolasi tersebut Pak, dan bagaimana kondisi pasien yang lain? Apakah mereka sama nih seperti Pak Sindun, punya perasaan yang optimis, atau malah mereka karena stigma negatif dari masyarakat kan tentang pasien positif COVID-19, apakah itu juga berpengaruh bagi pasien yang lain gitu Pak? Itu 8 hari kira-kira, atau ya 10 hari totalnya, tapi 8 hari di situ itu memang orang keluar masuk. Saya tidak tahu persis yang meninggal atau karena dipindah, tapi jumlah yang masuk dan kemudian keluar itu sering. Saya tidak ngitung. Yang saya tahu persis hanya pas di sebelah saya itu waktu masuk itu bahkan kelihatannya sehat, jadi masih jalan-jalan, masih tegar, masih. Itu begitu dinyatakan COVID 2 hari meninggal, itu di sebelah saya persis. Yang lainnya saya tidak tahu, cuma dengar orang teriak-teriak, terus besoknya tidak ada yang teriak. Itu entah karena dipindah atau karena pindah ke ruangan lain atau pindah ke rumah sakit lain atau ke alam lain, itu saya tidak tahu. Jadi yang tahu itu pas di sebelah itu, kemudian perawatnya terus mengupokoro untuk itu. Hanya satu yang saya tahu persis, yang lainnya tidak jelas. Karena saya juga itu masih terbaring 4 hari saya terbaring, belum berani jalan-jalan. Baru setelah itu saya coba berdiri jalan, yaitu terus lihat situasi kamarnya. 4 hari pertama saya lebih banyak berbaring hanya di tempat tidur karena memang kondisinya lemah. Baik Pak, bagaimana pandangan tetangga atau orang terdekat di sekeliling Pak Sindun yang mengetahui kabar ketika Pak Sindun dinyatakan positif COVID-19? Apakah ada pandangan negatif atau support seperti apa yang diberikan oleh mereka kepada Pak Sindun? Tetangga baik, alhamdulillah. Jadi begitu dinyatakan positif, itu kan beritanya menyebar ke
tempat tinggalnya, berarti ke camat, kelurahan, RW, RT. Di RT itu tidak disebarkan kalau saya COVID, jadi hanya sakit di rumah sakit gitu aja. Istri saya juga disuruh tinggal aja, tidak dikatakan harus isolasi, tapi kami paham itu, istri saya juga paham. Jadi belanja pagi itu dibelanjake, jadi tetangga yang belanja terus ditaruh di depan. Jadi butuh apa nanti tinggal WA nanti jadi alhamdulillah lingkungan bagus, jadi tidak ada itu. Kalau kemudian teman-teman mendukung semua, alhamdulillah. Jadi ya itu yang salah satu yang membuat saya tambah optimis, tambah yakin. Doa dari banyak orang, ya, Pak. Dari keluarga, dari teman-teman, murid, alumni, bahkan murid-murid dulu itu ada beberapa yang saya lupa, astagfirullah itu. Jadi ini siapa gitu, tapi dia tetap mengatakan muridnya masih dulu di sini. Waduh, saya mohon maaf itu ini tambah tua apa piye gitu, muridnya akeh banget, jadi ada yang memberitahu dan saya masih belum ngeh, tapi setelah diceritani itu oh iya, nah, saya memang pernah melatih di sana, jadi ya ini ya mohon maaf kalau ada yang sempat saya enggak jelas, tapi iya saya memang muridnya akeh ya gitulah. Baik Pak, selain dukungan dari keluarga, dukungan dari tetangga, murid-murid yang begitu respect dengan Pak Sindun, faktor-faktor apa saja sih Pak yang dapat membuat Pak Sindun ini semangat dalam menjalani pengobatan dari yang awalnya positif hingga negatif? Saya pernah nonton di video itu orang yang terkena COVID dan memberikan saran kalau belum kena itu harus hati-hati, waspada. Tapi setelah kena itu harus seneng, harus gembira hatinya, harus diseneng-seneng kayak gitu istilahnya gitu. Jadi nonton apapun yang membuat tertawa, dari dagelan, terus kalau dulu Sri Mulat, terus mungkin sekarang komedian itu kan banyak itu semua hal yang menyenangkan itu diingat-ingat. Begitu seneng itu imunnya itu terjaga tinggi di atas, itu yang saya yakini. Maka saya ya mengingat hal yang menyenangkan itu tidak selalu hal yang lucu-lucu komedian, tapi juga kalau saya ke prestasi dulu murid-murid yang membanggakan itu membuat saya lega, seneng gitu. Itu sudah sukses itu akan membuat meskipun sukses kecil-kecil sederhana, menang pertandingan, sukses mengerjakan apa, itu lelahnya itu terbayar penuh sampai akhir. Jadi itu yang menyenangkan itu. Jadi yang menyenangkan itu tidak selalu yang lucu-lucu. Saya kalau yang lucu-lucu kadang sudah menduga, jadi kadang enggak geli gitu. Ya cuma tersenyum ya sudah gitu. Hanya beberapa yang mengejutkan yang saya terus ya memang lucu banget, tertawa. Tapi ya itu tadi yang bisa mengenang sukses gitu. Itu kalau saya lebih banyak mengenang sukses perjuangan, karena saya ngelatih silat, maka perjuangan, persiapan, terus kemudian pulang bawa medali itu membanggakan. Itu senangnya terus. Itu yang menurut saya waduh itu
menjaga hati seneng gitu. Lihat orang senengnya kan beda-beda lah. Saya itu seneng kalau lihat pengalaman-pengalaman seperti itu. Nah, sebelum mengalami sendiri terpapar atau positif COVID-19, pasti sebelumnya Pak Sindun pernah melihat berita tentang atau informasi mengenai COVID-19. Lalu apakah ada perbedaan sudut pandang ketika sebelum positif COVID sampai sekarang sudah mengalami sendiri tentang ini, Pak? Saya itu percaya ada COVID, cuma saya optimis itu tetap bisa diatasi. Nggak ngeri gitulah. Nggak ngeri-ngeri amat gitu. Jadi yang perlu itu setiap penyakit ada obatnya, setiap masalah ada penyelesaiannya. Itu yang makanya saya juga sangat yakin kalau Gusti Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Makanya saya optimis banget itu. Itu apalagi saya juga sering memberi motivasi ke murid-murid, masa memberi motivasi ke diri sendiri susah, itu kan ya aneh kan gitu. Saya sering sekali memberi semangat, memberi contoh. Ya ini kan contoh nyata saya hadapi dan saya harus bisa. Maka salah satu doanya, ya Allah izinkan saya bisa menjadi contoh bahwa ngatasi itu bisa, izinkan itu. Makanya saya mantep optimis banget, penuh harapan, karena memang yang saya yakini juga, yang saya ajarkan juga, jangan sampai putus harapan, jangan sampai putus asa, selalu berharap. Itu kalau besok mau mati, sekarang tetap menanam padi. Sing mangan sopo itu urusan yang lain. Itu makanya ya wes optimis saja terus. Alhamdulillah lewat itu. Iya. Baik Kak Sindun, adakah treatment khusus yang Kak Sindun lakukan selain yang diberikan oleh pihak rumah sakit? Saya menerima bantuan dari teman-teman dari banyak pihak yang saran maupun bahkan bantuan berupa obat dari luar, dari teman dan murid gitu. Jadi ada obat dari luar yang dimasukkan. Semua saran yang ada yang itu saya usahakan. Jadi ada yang dari teman tuh bilang permen ini, ya saya terus langsung pesan ke anak saya, belikan permen ini. Besoknya sudah dapat. Terus minyak kayu putih, ya sudah, minyak kayu putih itu yang pertama saya coba, minyak kayu putih yang seperti di saran itu, ditaruh di teh anget, terus itu saya kerjakan. Terus permen tadi, terus dikasih obat untuk diminum sehari 3 kali, ya sudah, saya itu dikerjakan semua, termasuk dari teman yang ini saya merasa oke banget gitu. Pemahaman saya, COVID itu, yang menurut yang saya baca, itu COVID itu masuknya lewat mulut dan hidung. Itu di situ dulu, terus baru kemudian ada peluang untuk masuk ke dalam. Itu teman menganjurkan untuk beli obat kumur yang ada antiseptiknya, yang bisa untuk membunuh kuman. Menyarankan gitu karena dia juga pernah menyarankan ke ponakannya yang kena terpapar gitu, dan kemudian dites swab negatif. Saya merasa ini pas banget itu. Karena saya juga merasa itu baru di mulut, belum masuk ke dalam.
entah benar entah enggak ya tidak tahu, tapi saya yakin aja gitu. Belum masuk ke dalam dan saya langsung pesan anak saya, ini obat kumurnya dibeli. Saya pakai itu, bahkan satu malam itu jadi sebelum tes swab yang ketiga yang menyatakan saya negatif itu saya minum, saya kumur itu malam 2 kali, pagi 2 kali, malam 2 kali lagi, yang seharusnya yang itu disarannya itu 1 kali 1 menit, saya tak baleni gitu, saya ulangi lagi. Jadi betul-betul harus merasa ini bersih gitu. Itu, dan hari kedua di tes swab itu saya ya optimis sudah bersih dan hasilnya negatif. Itu yang saya merasa ini pas. Selain obat-obat tadi yang menimbulkan imun badan saya juga meningkat, tambah baik, staminanya juga meningkat, ada perbaikan dari dalam, dari murid-murid alumni SMA 10 yang angkatan lama yang itu alhamdulillah ya itu luar biasa dukungan moral dan material dari banyak, termasuk doa-doa. Saya merasa yakin banget karena saya orang yang beragama, percaya dengan kekuatan doa. Saya merasa doa dari banyak orang itu sangat mendukung itu. Baik Pak, untuk menutup wawancara kita pada malam hari ini, mungkin bisa disampaikan Pak, harapan Pak Sindun untuk pandemi COVID-19 ini seperti apa, dan saran kepada teman-teman di rumah yang sedang menonton video ini yang belum didiagnosa atau sedang menjalani pengobatan COVID-19, seperti apa Pak? Harapannya ya COVID-nya segera berlalu, itu harapan semua orang. Kalau yang belum kena ya sarannya sama, hati-hati. Kalau sudah kena jangan takut, jangan pesimis, harus senang hatinya karena itu obatnya nomor 1 itu imun badan. Jadi kalau imun badannya aktif terus, itu kemungkinan sakit menjadi parah itu kecil. Jadi kena terus selesai karena imun itu yang nomor 1. Dan imun yang tinggi itu salah satunya adalah dengan cara senang, hati senang, penuh harapan, optimis. Itu yang kalau sampai terjadi harus seperti itu. Kalau belum terbiasa untuk optimis, ya latihan optimis, latihan untuk memotivasi untuk bersemangat terus. Dan itu kebetulan latihan saya selama mengajar itu memang latihannya untuk selalu optimis, terlihat optimis terus. Jadi kemarin itu kalau saya ya merasa wah alhamdulillah selesai dengan cepat. Gitu. Baik Pak Sindun, terima kasih sudah menjadi narasumber dan berbagi cerita kepada penonton setia channel YouTube Bunga Sepasang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.